Bentar ya Mbak Lulu ya. Iya, Kita lanjutkan lagi kontroversi pemirsa. mengarahkan itu. Mbak Ceril, jadi pertanyaan saya tadi sebelum jeda. Banyak yang sudah melirik Kaisang untuk dicalonkan di pilkada baik itu Jawa Tengah maupun Jakarta. Tapi banyak juga yang merasa Kaisang ini apalagi di Jawa Tengah kursinya hanya 2. Ya belum cocok lah untuk maju. Saya rasa gini, kalau sampai Kaisang maju berarti sudah ada yang usung. Dan kita butuh 24 kursi kan. Berarti ada partai yang mengusung. Kalau enggak ya kita nggak mungkin maju kan. Jadi saya rasa ini pertanyaan yang sangat agak bodoh ya untuk seorang yang sudah biasa berpolitik. Karena kita tahu lah kalau orang maju pasti ada yang usung. Begitu, jadi ya dengan segala hormat ya. Itu pertanyaan yang saya juga bingung mau jawabnya gimana ya. Udah pasti ada yang usung dong, berarti kan cukup kursi. Dan berarti memang ada potensi yang mau mengusung pasti melihat potensi. Pertanyaan Begitu saya sebetulnya Kaisang kan ada yang melirik tapi ada juga yang memandang Kaisang sebelah mata. Iya, Jadi dan bukan bahkan ada yang tegang katanya kalau Kaisang mau maju kan. Jadi saya rasa benar, ya, Bang nggak Adi apa-apa. dia Ini yang tegang. menurut saya gini, menurut saya ini biasa saja, ini kan demokrasi ya. Kita tegang ketika kemudian aturan-aturan berubah hanya untuk kepentingan orang per orang. Itu loh. Jadi gini, kalau kita bicara pemenangan, variabelnya itu kan ada 2, ada kuantitatif, ada kualitatif. Nah, kalau kita bicara pemenangan di era pemilihan langsung, kata kunci pertama yang biasanya diperhatikan itu adalah elektabilitas. Jangankan yang punya 2 kursi saja, yang nggak punya kursi pun bisa didukung karena dia punya elektabilitas. Misalnya waktu Ridwan Kamil belum jadi anggota Golkar, banyak yang dukung. Karena apa? Karena dia punya elektabilitas dan contoh seperti itu banyak di daerah-daerah lain. Kursi. Ya, bahkan sebetulnya alam pikiran yang menggunakan jumlah kursi sebagai indikator bagi calon gubernur dan wakil gubernur atau bahkan capres-cawapres itu sebetulnya salah. Misalnya pernah nih tahun 2009. Bagaimana dibilang salah aturan undang-undangnya? Sebentar. Ini saya belum selesai. Bukan, tadi belum juga selesai. tadi juga belum selesai. Tadi juga belum selesai. Belum selesai. Saya tadi belum selesai, sudah lu Giliran potong. Anda. Saya giliran tadi Anda, disuruh gini, bicara, penjelasan saya belum selesai. bicara, kamu potong. Moderatornya di sini. Iya dong. Moderatornya di sini. Nah, sekarang saya bilang, moderatornya ini tidak bagaimana melarang saya untuk mungkin lanjutkan. tidak alat Gini loh, ukur kalau bicara Pilpres undang-undang tahun 2009 mengatur antara ada Golkar 20% yang dengan kemudian boleh elektabilitas mencalonkan. Wiranto Kalau lebih tidak tinggi sampai daripada 20% tidak bisa Kalah. mencalonkan. Karena itu Itu alat jadi ukurnya presiden. undang-undang jelas Akhirnya gitu loh. kalah. Kenapa dibilang Wiranto lebih tinggi? Kenapa dibilang tidak boleh dipakai? Poinnya tidak perlu Kalau kursi. gitu, rubah lagi undang-undangnya. Jadi kalau menggunakan Nggak bisa kursi dong. partai sebagai indikator itu salah. Kursi Dan bukan itu indikator. adalah tanda-tanda kekalahan. Kursi bukan indikator Itu Bang kan Adian. Sekarang giliran Anda bicara. Begini loh, sudah jelas undang-undang dan peraturan mengatur bahwa untuk bisa mencalonkan itu harus memiliki 20% kursi DPR atau 25% suara yang memiliki kursi di DPR. Itu artinya ada pengaruhnya jumlah kursi dan pengusungan itu. Bahwa yang dia maksud itu berbeda. Orang mau ngasih, lu punya uang 10, lu mau ngasih sama yang punya uang 2, itu urusan lain. Tapi bahwa undang-undang mengatur demikian. Baik. Kalau kamu tidak puas, rubah lagi undang-undangnya. Kamu kan sudah biasa merubah Bang undang-undang. Adian bicara syarat pencalonan ya. Iya. Kalau Bang Kodari bicara Betul. soal pemenangan itu tidak Pemenangan, ditentukan oleh kursi. betul. Oke. Kemenangan itu tidak semata-mata soal elektabilitas. Nah, Di ini dalam- baru tanggapannya. jumlah kursi Oke. itu Bentar menjadi dong. relatif. Oke. Di dalamnya juga ada mesin partai, tapi di dalamnya juga ada program, ada gagasan dan sebagainya. Pasti. Gitu. Nah, Sudah pasti. sebentar dulu dong. Sudah pasti. Bagaimana mungkin kita bisa mempercayai elektabilitas orang bisa tinggi ketika gagasannya belum didengar orang? Ketika idenya kita tidak tahu. Lalu dari mana elektabilitas itu? Tapi sudahlah, ada metodologi survei, kita percaya saja. Oke. Begitu loh. Tapi sekali lagi saya ingin tekankan bahwa bagaimanapun juga kami PDI Perjuangan akan menghargai pilihan rakyat yang mempercayai kami 33 kursi di Jawa Tengah. Baik. Oke. Dengan demikian, kemudian kita akan lebih mempercayai kemampuan kader kita. Kami partai politik, kami lakukan kaderisasi, kami lakukan penempaan, kami melakukan pengujian, kami berproses segala macam. Lalu ngapain kaderisasi partai ketika kita harus tidak percaya pada kemampuan kader kita sendiri gitu. Baik, oke cukup ya kita bahas poin ini. Rasanya sepertinya sudah clear Iya, sebetulnya. udah. Biar maju pembahasannya. Belum. Mas Kodari saya ingin tanya begini deh. Sekarang di Jawa Tengah kita tahu itu adalah kandangnya Banteng. Iya, Oke. iya. Tapi di Jawa Tengah kita juga kenal ada Jokowi's effect yang Iya, begitu besar. betul. Sekarang per hari ini politik hari ini Jokowi's effect versus Banteng's effect itu Iya, akan iya. lebih mana yang berdampak lebih besar di Jawa Tengah? Iya, per hari ini kalau kita lihat hasil survei, Jokowi efek lebih kuat. Kenapa? Yang asosiasinya dengan Pak Jokowi surveinya lebih tinggi.
daripada kader dari Partai Banteng itu. Tetapi ini kan masih posisi pada hari ini. Nanti akan ada pertarungan. Kalau kita menggunakan referensi di masa lalu, walaupun tidak persis, tetapi bisa diperbandingkan, ternyata Jokowi efek lebih kuat. Karena apa? Karena 02 Prabowo dan Gibran menang dibandingkan dengan calonnya dari Partai PD Perjuangan. Sudah ada pengalaman di Pilpres Iya. bagaimana kandang banteng pun ternyata Pak Prabowo lebih menang di situ. Nah, Iya. sementara PKB ternyata di Pilkada Jawa Tengah rencananya akan memajukan calonnya sendiri. Gus Ya. Yusuf ya, Ya. boleh kita tampilkan artikel yang mengatakan bahwa PKB tidak tertarik mengusung Kaisang di Jawa Tengah, tapi akan memajukan Ya. Gus Yusuf di situ. Padahal itu kandang banteng, padahal di situ Kaisang kuat juga, Jokowi's effect masih Nah, kuat. ini kita kembali kepada fungsi partai politik ya. Jadi kita memberikan ruang yang memungkinkan bahwa kader-kader terbaik itu ada jaminan bahwa dia akan mendapatkan promosi dan kepercayaan dari partai politik. Yang kedua, kemudian ini akan menjadi kerja-kerja yang sangat terukur. Sosok seperti apa yang kemudian dia pantas untuk mengambil sebuah kepemimpinan di suatu daerah. Jadi kayak Gus Yusuf ini kan beliau bukan kader karbitan. Beliau menjadi pejuang partai itu sejak partai ini ada. Dia menjadi bagian dari kekuatan yang berada di belakangnya Gus Dur. Dan kemudian menjadi kekuatan utama kita bersama dengan Gus Muhaimin di Jawa Tengah. Jadi sangat layak kalau kemudian Gus Yusuf ini yang sudah mengenal betul Jawa Tengah dengan berbagai dinamikanya. Dan ditempa oleh kaderisasi yang kuat. Dan kemudian juga pesona dirinya karena beliau seorang kiai dan punya jejaring santri yang sangat luas ya di Jawa Tengah. Kemudian dia ya kita kasih kepercayaan sebagai calon gubernur dan itu wajar gitu. Apalagi kemudian kalau kita lihat kursi PKB ini 20 kan tinggal 4 kursi lagi aja. Kalau kita punya hubungan baik lah misalkan dengan rekan perjuangan apakah itu misalnya Nasdem, ini di luar apakah kemudian kita pada akhirnya nanti bisa ketemu dengan PDIP ya, karena namanya politik bisa sangat dinamis. Tetapi di situ ada PKS karena kita kemarin juga punya pengalaman Pilpres bareng. Lalu kemudian ada PDIP. Jadi kalau digabung itu sudah more than enough untuk kemudian PKB bisa mengusung calon sendiri. Oke, baik. Ya. Di belakang kita akan perlihatkan ini adalah jumlah kursi Ya. partai politik di Jawa Tengah Ya. sesuai dengan hasil pemilu ya. Paling tinggi memang PDI Perjuangan 33 kursi, disusul PKB, baru kemudian Gerindra, Golkar, PKS, sementara PSI itu ada 2 kursi. Mas Hensat, di sini ada tim kaderisasi, tapi di sini kita tahu juga ada tadi yang Anda sebut kekuatan besar di belakang Kaisang. Mana yang akan lebih berpengaruh Siapa tuh? di pilkada kali ini? Oh ya, si kekuatan. Siapa itu tadi Mas Hensat sudah bilang bapaknya, ya kan? bapaknya. Saya mengutip Mas Hensat nih. Oke. Oh. Jadi Ini masih saya urusannya bapak anak ini judulnya belum selesai Happy Family. Dijawab dulu Mas Hensat. jadi Iya, gini, lanjut, Mas. satu-satu nih Bang Ardian. Nih ya, Caimin kan ngomong nggak tertarik ya. Ngusung Kaisang Jawa Tengah. Ya. Jangan-jangan dia juga udah tahu tuh kalau Kaisang tuh nggak akan Jawa Tengah. Berani banget tuh Caimin ngomong begitu kan. Jadi kalau tadi pertanyaannya kaderisasi versus kekuatan yang besar itu, ya menurut saya kekuatan yang besar itu akan mengeluarkan kekuatan yang besar itu untuk memenangkan si anak ini. Tapi kan November Maksudnya nanti. intervensi gitu atau gimana? Enggak, saya nggak mau bilang intervensi, tapi akan menggunakan kekuatannya untuk memenangkan ini. Oh. Karena ini kan akhirnya kan sudah jadi rahasia umum lah. Di beberapa pilkada ini PDI Perjuangan versus Pak Jokowi kan. Ya Jawa Tengah ini ya Pak Jokowi versus PDI Perjuangan. Kecuali kemudian tiba-tiba CLBK. Gitu ya. Balik lagi bersama-sama. Tapi kalau enggak, ya mereka akan bertarung di sini dan ya pasti Pak Jokowi juga akan berusaha untuk anaknya menang kan. Apapun itu caranya, apalagi Tapi pada kan saat November nanti presidennya sudah berganti ya Mas Hensat. justru itu kan dia bisa bebas kampanye dong buat anaknya kan sudah bebas. Bang Adian nggak bisa protes lagi. Iya, iya. Udah nggak jadi presiden Bang Adian. November Jadi dia tidak bisa. ada Pak Jokowi sebagai presiden, tapi ada anaknya menjadi wakil presiden. Enggak, itu Pak Jokowinya kan udah nggak jadi presiden, jadi dia bisa bebas mengkampanyekan Mas Satu sisi ya. Kaisang. Tapi masih punya wakil juga nih. Ya paling kakaknya juga masih ada kan. Jadi menurut saya, Lagi-lagi kekuatan besar ini yang akan lebih oh iya leading. kekuatan besar itu. Tapi memang kalau kemudian dipastikan akan menang, ya nggak bisa gitu ya. Tapi saya mengunggulkan kekuatan besar ini yang akan menang gitu. Baik. Kita nggak pernah tahu bagaimana mesin Ya, partai itu kan PDI versi Perjuangan. Iya makanya ini gue lagi mau belain lo nih. Enggak berasa Ya. Tetapi PDI Perjuangan itu di Jawa Tengah selalu menyimpan misteri kekuatan yang tidak terlihat gitu. Wih,
Tidak terlihat ya. Tapi itu tiba-tiba 33 kursi walaupun Ganjar kalah tapi 33 kursi kan menang. Itu kan artinya ada Iya kekuatan dong. yang tidak terlihat. Oke, Benar. baik. PKB juga nggak berubah, posisinya selalu yang kedua di Jawa Tengah. Oh iya, PKB walaupun mau disebut pilpresnya juga kita dipaksa untuk di posisi yang lebih bawah lagi. Baik. Bang Maman, Mbak Cherry lagi-lagi semacam ada tudingan kekuatan besar di balik Kaisang bahwa nanti mungkin ada cawe-cawe lagi dari Pak Jokowi untuk membantu anaknya menang.